Oke. Oke ya. We will learn about plant reproduction ya. Sebelumnya kita belajar tentang the part of the flowering plant. Jadi anak-anak, tanaman itu juga mengalami perkembangbiakan atau reproduction. Kalau bahasa Indonesia itu perkembangbiakan. Dia dari satu menjadi banyak, itu adalah perkembangbiakan, from one to more. That is reproduction ya. So how the plant to reproduce ya. Bagaimana cara tanaman itu melakukan perkembangbiakan ya. Yang pertama ada dengan cara perkembangbiakan generatif ya, atau sexual reproduction, dan perkembangbiakan vegetatif ya, atau asexual reproduction. Hari ini kita akan pelajari yang perkembangbiakan generatif atau sexual reproduction, plant reproduction ya. Baik anak-anak, dalam perkembangbiakan generatif itu terjadi yang namanya pollination atau polinasi. Di mana prosesnya ini? The flower contain the reproductive organ of the plant ya. We make and receive pollen. Pada tanaman itu ada organ reproduksinya ya, di mana organ reproduksi ini yang akan membuat sekaligus menerima pollen. Pollen ini adalah serbuk sari. Serbuk sari ya. Serbuk sari itu alat perkembangbiakannya ya. A flower receive pollen in a process called pollination. Bunga yang menerima pollen itu dinamakan, menerima sari dinamakan peristiwa polinasi atau penyerbukan kalau di bahasa Indonesia kan nanti ya. Penyerbukan itu apa? Yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putih, nah, seperti itu ya. Ya, jatuhnya pollen pada bunga ya, itu namanya pollination ya, pollination atau polinasi atau penyerbukan. Nah, peristiwanya seperti ini. Ini ada polinator, ini serangganya sebagai polinator yang membantu penyerbukan, mendatangi flower, mendatangi bunga. Kemudian dia berada di enter ya. Nanti enter itu apa? Kita lanjut lagi. Lanjut, kemudian dia mendatangi bunga lain. Ya, kemudian dia membawa serbuk sari ke bunga tersebut. Dan seterusnya. Insect pollinate many flower. Jadi serangga-serangga ini dia akan membantu penyerbukan di berbagai macam bunga. Biasanya flower atau bunga yang dibantu penyerbukannya oleh serangga itu ini anak-anak. This flower have large bright petal. Dia biasanya mempunyai mahkota bunga yang lebar sekaligus berwarna-warni, karena kesukaan serangga yang warna-warni itu dia menyukainya ya. And also produce scent and nectar, attract insect. Juga dia menghasilkan bau yang enak bagi serangga, termasuk menghasilkan nektar. Nektar itu makanan bagi serangga ya, madu ya. Sehingga serangga akan suka ya, bakalnya madu. Serangga akan suka di sana, khususnya lebah. Dia akan mendatangi bunga tersebut dengan ciri-ciri yang tadi. Inside the petals are the male reproductive organ ya. Jadi di dalam petal itu apa? Tadi mahkota ya, di dalam mahkota bunga itu ada male reproductive organ, ada organ perkembangbiakan wanita atau apa ya, organ itu di dalam situ yang dinamakan stamen. Nah, stamen itu ini. Oh, organ yang laki-laki ya, jantan, male, jantan dan betina. Yang male reproductive organ perkembangbiakan yang
jantan. Ini stamen, ini namanya stamen. Kalau bahasa Indonesia ini namanya adalah benang sari. Ya, benang sari. Oke. Wig have two parts. Ya, yang mempunyai dua bagian, yang satu enter. Enter ini adalah kepala sari. Ini kepala sari. Di mana dia menghasilkan pollen yang tadi ya, menghasilkan serbuk sari. Di kepala sari ini ada serbuk sari. Pollen itu serbuk sari. Enter itu kepala sari. Oke. Dan di dalam stamen ini atau di dalam benang sari ini, and a filament, ada filamen. Filamen ini adalah apa ya? Ya benang sari, apa namanya? Tangkai sari. Ya. Kalau bahasa Indonesia namanya tangkai sari, filament, ya tangkai sari. Which is thought that's for the enter, ya dia akan mendirikan sekaligus mengokohkan dirinya enter ini atau kepala sari. Ini adalah sel kelamin jantan, male reproductive organ, ya. At the center of the flower is the female reproductive organ. Pada tengah bunga ini, ya, pada tengah-tengah bunga ini ada organ reproduksi atau organ perkembangbiakan betina. Betinanya di sini, teman-teman. Yang ini jantan, ya. Yang tadi sudah terangkan ya. Yang ini jantan. Kemudian stamen tadi ya. Yang ini adalah betina atau carpel. Kalau di bahasa Indonesianya namanya putih. Ini namanya putih. Alat kelamin betina. But in English we can call it carpel, ya, carpel. Oke. Nih. Di dalam carpel ya, carpel is divided into 3 parts. Nah ini carpel dibagi menjadi 3 bagian. Yang bisa kita namakan all the ovary, ya. Kita sebut ini ovari atau ovarium, indung telurnya, ya. We contain ovule, terdapat ini telur, sel telurnya di sini. Ovule itu sel telur ini. Nah, sel telurnya itu yang wanita itu di sini. Oke ya. The stigma and the style. Ini namanya stigma. Ya. Ini namanya style. Style ini kepala putih, kemudian ini apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesia ya ini style itu kayak semacam selang yang bisa menghubungkan antara kepala putih ke ovari, ya, ke ovari atau ke bakal biji, bakal buah, bakal biji kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau itunya ovari, ya, seperti itu. Indung telur. The style connect the stigma to the ovary. Ya, style ini yang menghubungkan antara stigma atau apa stigma tadi? Kepala putih. Kepala putih. Yang mempunyai has a sticky surface. Dia mempunyai permukaan yang lengket gitu ya. To catch pollen, untuk bisa menangkap serbuk sari. Jadi serbuk sari nanti kan dibawa oleh serangga ke sini. Nah, ditangkap ini, terus dimasukkan di sini. Oke, oleh carpel dimasukkan sampai ke dalam ini indung telurnya, ke dalam ovarinya. Tentunya melalui stigma, style, and ovary. Oke ya. Nah, di dalamnya ini ada ovule, ada sel telur ini. Nah, ada ovule. Oke ya. Oke. Nah, insect pick up pollen from the anthers. Ya. Pertamanya adalah insect, ini serangga. Nah, ini bermain-main di sini, termasuk makan nektarnya. Bunganya juga suka. Meskipun nektarnya diambil, serangganya untung, bunganya juga suka, bunganya juga untung, tanamannya juga untung. Karena dengan adanya ini, dia bisa ini. Plus, so I have to. Oke. Sinyal is red.
Sekarang sudah masuk? Udah. Oke. Sehingga ini insect pick up the pollen from the anther. Ya. Awalnya insect ngambil pollen dari bunga tersebut ya, dari anther, and take them to the stigmas, to the flower of the same type of the plant. Jadi awalnya dia mengambil dari ether atau apa tadi namanya? Apa namanya? Serbuk sari atau serbuk sarinya diambil, kemudian dibawa ke stigma atau ke organ yang female tadi ya. Enter kan yang male, stigma ke yang female. Lah, each pollen grain the girls tube down and to an ovule ya. Jadi pollennya akan jatuh ya ke ovul, akan ketemu dengan ovul ya. Di mana? Di ovari. And part of it join within the process called fertilisasi. Jadi ketika serbuk sarinya tadi, polennya sudah masuk ke ovari dan ketemu dengan ovul, sel telur. Nah, ini serbuk sarinya masuk, dibawa oleh serangga, oleh bee misalnya ya. Dia ke kepala putih, ya, to stigma. From the anther to stigma. Kemudian dia masuk sampai ovari, ketemu dengan ovul, ketemu dengan sel telur. Di sini ada sel telur. Ya, ovulnya ya ketemu dengan polennya ketemu dengan sel telur. Peristiwa ketemunya ovul dengan sel telur itu namanya fertilisasi or fertilization. Kalau polinasi tadi apa bedanya berarti? Kalau polinasi adanya ketemunya antara serbuk sari dengan kepala putih. Oke. When ya di mana ovul ketemu dengan kepala putih itu namanya polinasi atau pollination. Kalau fertilization ya when the pollen grain to the growth of tube down to an ovule and part of it join within the process called fertilization ya. Kemudian dia akan menjadi apa? Nah, the fertilized ovule become a seed. Nah, ovulnya akan menjadi biji. And the ovary then become a fruit. Ovariumnya, indung telurnya become a fruit, akan menjadi buah. Nah, ini akan menjadi buah ini dari ovari. Kalau seednya itu dari mana? Dari ovul, dari sel telur. Oke ya, sel telur. Nah, sebagaimana ini? The fruit develop from the following layer: fruit wall from ovary wall. Ya, ini fruit wall atau buah itu dari ovary wall. Sementara seed from ovule. Seednya ini dari ovule, ya, dari sel telur. Oke. So in this occasion we have learned sexual reproduction bagi tanaman ya, the sexual plant reproduction. Kalau di Indonesia kan namanya perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin pada tanaman, itu ya, seperti itu. Pollination prosesnya atau bertemunya serbuk sari dengan kepala putih, kemudian fertilization. Kalau di atas ini namanya pollination, ya. Kalau sudah masuk ke ruang buah bakal biji, ini namanya fertilisasi atau ketemunya serbuk sari dengan sel telur, ya. Ketemunya sel kelamin jantan dengan sel telur, ya. Itu adalah fertilisasi. Kemudian ketika sudah jadi tanaman,
dia akan berbuah, akan tuai biji. Lah ini baru seed dispersal. Dia akan seednya akan dibawa kemana-mana. Bisa jadi meletus, bisa jadi terbawa angin, bisa jadi terbawa air, bisa terjadi terbawa hewan, bisa jadi dimakan manusia. Terus seednya ditanam, dia akan menjadi tanaman baru. Nah, itu yang namanya perkembangbiakan. Asalnya satu tanaman menjadi tanaman yang baru. Oke, do you understand what I mean? Ya. Insya Allah dengan video tadi sudah lebih jelas. Oke, more clearly as I think. Baik, anak-anak, untuk evaluasinya ini Ustadz minta harusnya ada quizzes tapi waktunya terbatas, enggak apa-apa, next time ya, next time. Tapi Ustadz berharap ini anak-anak pada kesempatan ini anak-anak nanti bisa buka-buka bukunya. Nanti kan sudah apa itu namanya, waktunya masih panjang ya. Habis Jumatan, habis Duhur ya, kita bisa mengerjakan lagi, atau setelah pelajaran ini nanti kita bisa mengerjakan lagi materi-materi yang ada di buku Cambridge kalian, karena beberapa waktu yang lalu kalian sudah mendapatkan buku Cambridge ya. Oke, I think all of you have take ya the book. So do the exercise on the first life process ya. Ustaz lupa halamannya. Jadi silakan dikerjakan materi-materi pada life process. And the second senses, tolong dicatat ya. 1 life process, 2 senses, 3 part of a flowering plant, and 4 plant reproduction. Ya. Jadi 4 materi tersebut ya minta tolong untuk dikerjakan di buku Science Cambridge-nya ya. Besok akan Ustadz review atau akan kita bahas pada next meeting. Jadi next meeting on the next Friday we will discuss. Ustadz tidak memberikan materi baru, tapi Ustadz akan membahas latihan-latihan soal dari 4 materi yang sudah pernah kita pelajari ya. Tinggal latihan soalnya dari sana, kemudian kita bahas one by one dari 4 materi tersebut. Baik, I think enough Ustazah Puput ya. Thanks for your attention Ustazah. And tentunya all of you kids ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.